Selamat datang di channel Novel 2108. Semoga Tuan dan Nyonya sedikit terhibur. Melanjutkan novel Night King, Chapter 2. Tidak, apa kau sudah gila? Semua orang yang ada di sana langsung menarik senjata masing-masing dan juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Tidak pikir panjang lagi, Lin Tian melesat cepat dengan langkah angin yang dikuasainya. Dalam beberapa tarikan napas, Lin Tian sudah berada di tengah-tengah para pendekar yang sedari tadi sudah mengepungnya. Lin Tian langsung melayangkan pukulan di perut salah satu pendekar. Gerakannya yang cepat dan lincah membuat para pendekar tidak siap dengan serangan tersebut. Dalam beberapa detik saja, sudah dua pendekar yang mati di tangan Lin Tian. Kali ini Lin Tian bertarung dengan tangan kosong, sementara itu lawan-lawannya memakai pedang, golong serta tombak, tetapi tidak membuat Lin Tian gentar. Satu persatu Lin Tian melumpuhkan lawan-lawannya. Dia membunuh tanpa berkedip, biarpun hanya mengandalkan serangan tangan kosong, tetapi setiap pukulan yang Lin Tian layangkan sangat mematikan. Tidak sampai di situ saja, dengan gerakan cepatnya Lin Tian dapat merebut senjata milik lawannya dengan mudah dan menjadikan senjata tersebut sebagai alat untuk membunuh lawan-lawannya. Setelah 2 jam bertarung, sudah puluhan pendekar yang mati mengenaskan di tangan Lin Tian dan beberapa puluh lainnya mengalami luka serius dan kritis, sedangkan Lin Tian sendiri mengalami luka yang cukup serius di beberapa bagian tubuhnya. Menyerang beberapa pendekar dengan tingkat yang sama dengannya, tentu memberikan perlawanan berarti bagi Lin Tian. Dia melangkah mundur ketika pedangnya itu beradu dengan pedang lainnya. Napas Lin Tian memburu. Beberapa luka serius membuat tenaga dalamnya terkuras. Biarpun memiliki tenaga dalam yang berjumlah besar, tetapi tidak bisa langsung menyembuhkan luka-lukanya. Sungguh pertarungan yang luar biasa. Sudah lama aku tidak melihat pertarungan antar pendekar tingkat tinggi di tempat ini, ujar seseorang yang suaranya tidak jauh dari area tersebut. Lin Tian memandang ke satu arah, yaitu pada pemuda yang wajahnya tidak asing. Dia adalah pendekar berbakat di masa ini, yang berasal dari salah satu sekte terbesar sekarang. Namanya cukup terkenal seantero negeri. Pemuda itu memiliki bakat ilmu bela diri yang besar dan juga dikenal memiliki pemikiran yang luas. Semua pendekar yang tersisa langsung menjatuhkan pandangan mereka pada Xiao Han, pendekar berbakat yang sejak tadi sudah memerhatikan pertempuran di sana. Tidak ingin nyawa mereka berakhir seperti pendekar berbakat itu. Hanya tersisa Lin Tian di sana. Dia tertawa lantang sambil memejamkan matanya. Tidak tahu harus mengambil tindakan apa, tenaga dalamnya sudah tidak lagi tersisa dan dia bisa saja mati kapanpun. Pendekar dari Pulau Es Utara itu mulai mendekati Lin Tian. Namanya adalah Qian Yu, yang sekarang adalah ketua sekte Pulau Es Utara. Sekte aliran netral terbesar yang ada di dunia persilatan Kekaisaran Han saat ini. Kudengar kau berasal dari aliran yang sama denganku. Aku berasa sangat beruntung bertemu dengan senior yang berasal dari aliran yang sama. Petik 2. Qian Yu menyapa Lin Tian dengan sopan. Setelah era kekacauan terjadi, hanya ada beberapa pendekar saja yang bertahan hidup, salah satunya adalah Lin Tian. Qian Yu merasa perlu menolong seseorang yang berasal dari aliran yang sama dengannya. Lin Tian tersenyum lebar, tidak menduga sebelumnya dia akan bertemu dengan Dewi Pulau Es Utara di tempat ini. Lin Tian mulai batuk dan keluar darah segar dari mulutnya. Tubuhnya sudah tidak lagi bisa bertahan dengan semua luka yang ada pada tubuhnya. Qian Yu buru-buru mengalirkan tenaga dalam untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Lin Tian berusaha menyerap tenaga dalam yang coba Qian Yu alirkan. Perlahan Lin Tian memejamkan matanya. Qian Yu memilih untuk menjaga jarak dari Lin Tian, membiarkan pendekar itu memulihkan kondisinya. Setelah beberapa menit berlalu, Qian Yu menemukan hal aneh dari Lin Tian. Dirinya tidak melihat tanda-tanda kalau Lin Tian akan tersadar. Qian Yu buru-buru memeriksa kondisi Lin Tian. Namun, Qian Yu tidak menemukan sisa tarikan napas dari pendekar tersebut. Dia sadar kalau, sebenarnya Lin Tian sudah mati dengan posisi duduk bersisa, sambil memegang sebuah pedang.
Dia benar-benar pendekar sejati. Belum pernah aku melihat pendekar sepertinya semasa hidupku. Kakek pernah berkata, kematian seorang pendekar sejati tidak akan pernah melepaskan identitasnya. Petik 2. Qianyu tidak seutuhnya memahami arti dari kata-kata kakeknya itu. Jika diingat kembali, kakeknya juga meninggalkan dengan kondisi terbaring di tempat tidur. Qianyu melepaskan kalung yang sejak kecil melekat di lehernya. Dia sebenarnya tidak mengetahui kegunaan kalung tersebut. Demi menebus rasa bersalahnya karena datang terlambat, maka Qianyu menghadiahkan kalung tersebut untuk Lin Tian. Setelah itu Qianyu menyelimuti tubuh Lin Tian dengan es, agar tubuhnya itu tetap terjaga. Ketika Qianyu baru saja menutupi tubuh Lin Tian dengan es, tiba-tiba saja cahaya terang keluar dari kalung yang sebelumnya Qianyu berikan pada Lin Tian. Kalung itu mengeluarkan cahaya yang begitu terang, membuat mata Qianyu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di hadapannya sekarang. Cahaya itu perlahan mulai menghilang dan bersamaan dengan itu, tubuh Lin Tian juga ikut lenyap ke dalamnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?